Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, mendidik anak dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan anak sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh setiap ayah, setiap ibu untuk mendidik anaknya agar menjadi soleh. Sudah kita bahas beberapa poin, kita masuk poin yang ke-9. Dan ini pula sudah dibahas sebagian, yaitu al-aqiqah atau an-nasikah. Ya. Anak yang lahir diakikahkan. Kalau anak tersebut laki-laki, maka disembelih 2 ekor domba. Kalau anak tersebut perempuan, maka 1 ekor domba. Ya. Rasulullah menyembelih domba atau kambing? Ada beda ya antara domba dengan kambing. Kalau domba gimbal, kalau kambing lurus kayaknya rambutnya, atau bulunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba, bukan kambing, kabshain amlahain. Ketika kurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kabsh. Ya, kabsh itu domba, bukan kambing. Aqiqah dilakukan di hari ke-7. Kemudian ada beberapa para sahabat berijtihad, apabila tidak bisa di hari ke-7, maka di hari ke-14 atau di hari ke-21 kelipatan 7. Tetapi sah andaikan diaqiqahkan di selain hari ke-7, misalnya hari ke-8, hari ke-9, atau hari kedua baru lahir, hari ketiga, sah. Nah, untuk afdaliyah tentunya di hari ke-7. Itu yang datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh diakikahkan ketika belum sempat di hari ke-7, sampai sebelum si anak itu baligh. Misalnya di umur dia 8 tahun baru bisa kita mengakikahkan anak kita, sah. Baik. Kemudian para ulama khilaf makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulam murtahan bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Dan yang katakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah hadza min asy-syafa'ah, yuridu annahu idza lam yu'aq anhu famata tiflan lam yashfa' fi abawayh. Maksud dari tergadaikan dengan akikahnya ini dalam hal syafaat. Apabila si anak tidak diakikahkan oleh orang tuanya, kemudian meninggal dalam keadaan anak tersebut belum baligh, ya masih anak-anak,
lam yashfa' fi abawayh, maka anak tersebut tidak akan memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Nah, ini ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal menafsirkan hadis murtahan bi aqiqatih. Ya, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Sampai sini yang kita baca pada pekan lalu, insyaallah kita lanjutkan. Wa nunabbih ila ba'dil umur, dan kita beri garis atas ya untuk hal akikah. Tapi perkara penting atau tulisan-tulisan yang penting itu digaris atasi, bukan digaris bawahi. Nah, kalau para ulama mereka membuat garis atas, bukan garis bawah. Beda dengan orang-orang sekarang, meniru kebanyakan orang-orang barat, orang-orang kufar. Ya, sedangkan para ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, bahkan di Al-Quran, kalau tanda sujud, ayatus sajdah, ayat tentang sujud, itu garis atas. Ya, misalnya ada garis atas as-sajdah, tulisannya sujud. Itu bukan yang di atasnya, bukan yang di atas garis, tetapi yang di bawah garis maksudnya untuk sujud itu. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan, innan nasikah mukhtalafun fi wujubiha. Ya, akikah itu khilaf para ulama tentang apakah itu wajib. Wal arjah al-wujub. Yang paling rajih adalah wajib. Ini kata Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani hafizahullah ta'ala. Beliau merajihkan bahwasanya akikah itu wajib. Lil ahadits allati ta'muru bidzalik. Karena hadis-hadis yang datang tentang itu, perintah tentang al-aqiqah. Walam yasrifha 'anil wujub sarif, dan tidak ada dalil lain yang mengubah hukum wajib tersebut menjadi mustahab atau mubah. Nah, baik. Di awal Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan hukumnya adalah sunnah, dan sebagian ulama berpendapat wajib. Kata Syekh, wa hiya sunnah wa yara ba'dul ulama wujubuha. Hukumnya adalah sunnah dan sebagian ulama berpendapat itu wajib. Nah, ya, seperti halnya kurban, apakah itu wajib ataukah sunnah? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah sekalipun untuk orang yang memiliki kelapangan harta. Ada yang mengatakan wajib. Ya, bagi yang memiliki kelapangan harta hukumnya wajib, karena ada riwayat fal ya'tazil musallana, jauhi musalla kami. Ya, siapa yang tidak berkurban padahal dia mempunyai kelapangan, maka jangan dekati musalla kami. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengambil pendalilan dengan hadis ini bahwasanya hukum menyembelih kurban tanggal 10 Dzulhijjah bagi seseorang yang memiliki kelapangan adalah wajib. Tetapi wallahu a'lam, yang rajih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagaimana ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau setiap hari untuk makan beliau dan keluarganya menyembelih seekor domba untuk makan beliau dengan keluarga beliau. Satu hari, setiap hari nyembelih domba. Pas tanggal 10 Dzulhijjah, ada satu tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah sengaja beliau tidak menyembelih kurban al-udhiyah, ya, al-udhiyah. Padahal beliau mampu, setiap hari aja beliau nyembelih
1 ekor domba, 1 ekor kambing untuk makan sehari-hari beliau dan keluarga beliau. Ya ada satu tahun ya yang sengaja beliau tidak berkurban untuk menjelaskan ya kepada kaum muslimin pada saat itu hukumnya adalah sunnah sekalipun itu untuk orang yang mampu. Ya sampai beliau meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ingin beliau kerjakan, tapi untuk menjelaskan dengan perbuatan, ya ini bukan hanya sekedar ucapan saya sunnah muakkadah itu, bahkan saya tinggalkan karena untuk menjelaskan bahwasanya hukum menyembelih ya bagi seorang yang memiliki kelapangan harta sekalipun adalah sunnah muakkadah, tidak sampai tingkatan wajib ya. Baik. Nah, demikian pula contohnya atau permasalahan yang lain ya. Misalnya seorang dia ustadz misalnya, dia dai, ketika melakukan safar bareng dengan rombongan, entah itu safar umroh atau pergi ke satu tempat mudik misalnya, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Kemudian ada beberapa orang yang dia terlalu keras, bahkan mencela orang yang berbuka. Ya, kan safar kita nyantai, teduh, nggak kepanasan kita. Kemudian ada AC lagi di mobil. Dicela orang yang berbuka, padahal seorang musafir dia mendapatkan keringanan untuk berbuka. Nah, pada saat ini yang paling afdal bagi seorang ustadz, seorang dai yang menjadi contoh untuk rombongan tersebut adalah dia berbuka, sekalipun dia sebenarnya ingin berpuasa. Ya, tetapi yang afdal pada saat itu adalah dia berbuka sebagai bentuk apa? Dakwah, menyampaikan ilmu. Sama sekali tidak makruh. Ya, bahkan mendapatkan pahala karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Baik. Contohnya saja. Nah, ada yang perlu digaris atasi dalam permasalahan al-aqiqah. Yang pertama, hukum dari al-aqiqah adalah wajib. Ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, innalaha atharan fi tansyi'atit tifal. Mengakikahkan anak itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan anak, sangat berpengaruh. Tansyiah, ya tumbuh kembangnya anak itu sangat dipengaruhi dengan al-aqiqah. Ya, baik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Al-aqiqah fidaan wa takhallusan lahu min habsi syaitani lahu wa sijni. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, aqiqah itu adalah bentuk tebusan atau perlepasan diri dari kekangan syaitan dan penjara syaitan. Ya, agar tumbuh kembang menjadi anak yang baik, yang soleh dengan diakikahkan. Yang ketiga, innaha syukrul lillahi azza wa jal ala ma an'ama bihi min ni'matil aulad. Yang ketiga adalah syukur, bentuk syukur seorang hamba kepada Allah, lahir seorang anak, Allah anugerahkan, Allah karuniakan untuk dia. Ya. Di antara bentuk syukur adalah diakikahkan. Ya, menyembelih 2 ekor domba untuk anak laki-laki, 1 ekor domba untuk anak perempuan. Nah, seorang muslim dia bersyukur dengan ibadah, bukan dengan foya-foya, bukan dengan teriak-teriak, sorak-sorai, tepuk tangan yang datang dari
orang-orang kufar, ya. Kebiasaan orang-orang kufar, mereka itu kalau mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan, justru bukan dengan ibadah. Mereka tidak ingat Allah. Mereka merasa apa yang mereka dapatkan itu memang karena jerih payah sendiri, karena keringat sendiri, karena kepintaran, karena kecerdasan, karena kehebatan dia. Nah, ini adalah diantara bentuk kufrun nikmah. Menisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah adalah kufrun nikmah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Ya. Manusia itu enggak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, sehelai rambut pun kita tidak memilikinya. Sehelai rambut pun kita tidak memilikinya, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah yang Allah pinjamkan kepada kalian, dan milik Allah pula lah yang Allah ambil dari kalian. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada ajalnya. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Mau besi yang kita miliki, baja yang kita miliki, atau gedung kokoh yang kita miliki, semuanya ada ajalnya. Ya, gelas cantik yang kita punya ada ajalnya, ada waktunya. Qadar itu artinya ukuran. Takdir diambil dari kalimat qadar. Qadar itu ukuran, ya. Ukuran berapa sentinya, berapa lebarnya, berapa waktunya. Baik. Nah, ya, jadi diantara bentuk syukur adalah dengan mengakikahkan anak yang lahir. Seperti ini tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun syukur itu ada 3. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hudzaifah. Yang pertama, menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengucapkan kata syukur. Dan kata syukur terbaik itu bukan terima kasih ya Allah, nuhun ya Allah. Cuma ada diajarkan pasti oleh syariat. Apa itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama di surat Al-Fatihah. Ya, coba ayat pertama di surat pertama di dalam Al-Qur'an. Kalimat syukur. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasannya di waktu lain insyaallah. Kenapa kok anak katakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah ayat pertama di surat Al-Fatihah. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu sangat memenuhi timbangan amal seseorang nanti hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Kalau itu kalau itu benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, maka subhanallah dan alhamdulillah seperti satu benda yang sangat besar memenuhi langit-langit dan bumi. Ya. Apa yang kita baca ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Apa yang kita bilang? Allahumma rabbana walakal hamd, rabbana walakal hamd, Allahumma walakal hamd. Semua itu sahih. Ya, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlus sana wal majd ahaqqu ma yaqulul 'abd wa kulluna lakal 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika i'tidal. Ya Allah, wahai Rabb kami, milikmulah segala macam bentuk pujian. Yang pujian tersebut memenuhi langit-langit dan bumi dan memenuhi apapun yang kau inginkan. Ya, baik. Jadi innallaha la yarda
anil 'abd ayakula akratan fahamidallahu biha wa yashraba syurbatan fahamidallahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang hamba yang setelah dia makan dia mengucapkan alhamdulillah, setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah, ya, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya, bahkan menjadi zikir mutlak, zikir lepas, ya, zikir lepas alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Itu yang pertama, itu memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah kasih harta, gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan justru dengan harta tersebut seorang apa? Bermaksiat. Yang keempat, innaha tashmalu dzikr wal innaha tashmalu dzakar wal unsa. Akikah itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, jangan sampai yang diakikahkan itu anak laki-laki aja atau anak perempuan saja. Tidak boleh untuk mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuan, sebagaimana datang hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan anak perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah, "Man kana lahu thalath banat yuwihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawwijuhunna, wajabat lahu jannah albattah." Siapa yang punya 3 anak perempuan, dia jaga, dia sayangi, dia cintai, dia betul-betul perhatikan sampai dia nikahkan, maka wajib untuk dia surga. Maka Allah wajibkan untuk dia surga, masuk surga. Kira ya Rasulullah, fa in kanat isnatain. Ya Rasulullah, gimana kalau seandainya dua anak perempuan? Fa in kanat isnatain, walaupun 2. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha, jaa yaumul qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah wa fi lafdhin dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahatain." Siapa yang mengasuh 2 anak perempuan sampai dia balik, sampai mereka berdua ini balik, datang di hari kiamat dalam keadaan aku dengan dia seperti ini di hari kiamat. Aku dengan dia masuk surga seperti ini, ya, menggandengkan jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Gimana kalau cuma punya 1 anak perempuan? Man kanat lahu unsa falam yuidha walam yuhinha walam yu'assir waladahu 'alaiha, yakni dzukur, adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang punya 1 anak perempuan, tidak dia bunuh hidup-hidup, ya, tidak dia kubur hidup-hidup, walam yuhinha, tidak dia hinakan, walam yu'assir waladahu. Nah ini, tidak dia dahulukan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya ini, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini yang 1. Baik. Ya, jangan juga mendahulukan anak perempuan daripada anak laki. Kalau anak perempuan misalnya diakikahkan, kalau anak laki-laki enggak. Ya, tadi sebaliknya kan disebutkan kalau misalnya anak laki-laki diakikahkan, kalau anak perempuan enggak, tidak boleh demikian. Kama fi hadits Ummi Kurz annaha salat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-aqiqah faqala sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulami syatan wa 'anil jariyati syah wa la yadurrukum dhukrana aw inatha. Nah, sebagaimana datang dari hadis Ummu Kurz, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikah. Untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1, ya. Wala yadurrukum, dan tidak mengapa jantan atau betina. Ya. Baik. Wahia bimanzilatin nusuk inda ahli al-'ilm. Kemudian domba yang dijadikan domba akikah itu sama dengan domba yang disembelih untuk kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Syarat-syaratnya sama, ya. Apakah harus jantan? Tidak ada dalil harus jantan. Memang betul jantan itu yang paling mahalnya, ya,
yang paling bagusnya. Kalau dia memiliki kelapangan harta, betul, bagus, dia belikan jantan. Tapi kalau seandainya dia punya uang cukup, maksudnya uang pas-pasan betul, ini ibadah setahun sekali. Udhiyah itu, ya, setahun sekali, nggak sebulan sekali, nggak setengah tahun sekali, tapi setahun sekali. Nah, nggak ada uang 2 juta untuk beli domba, cari yang 1 juta. Domba naon anu satu, yang 1 juta, cari domba betina. Kalau jantan nggak akan dapat. Ya, cari yang betina. Ya, cari yang betina. Kalau dia memang punya uang 2 juta lebih, cari yang jantan, afdol, bagus. Dia beli bahkan yang 10 juta domba yang beratnya sampai 120 kilo. Ya mungkin ada beratnya. Ahsan, bagus. Ya, bagus. Tapi kalau seandainya nggak punya, dia cuma punya uang 1 juta, dia cuma punya uang 800. Saya dapat kabar di bawah itu pun ada. Ya. Domba yang di bawah itu pun harga, ada yang 700, ada yang 800, ada yang mungkin 600. Ya. Yang jelas di atas 6 bulan. Domba di atas 6 bulan. Kalau kambing harus 1 tahun ke atas. Ya, kalau domba boleh 6 bulan. Oke. Jadi berupaya ada usaha untuk melakukan ibadah. Dia tabung, dia kumpul-kumpul untuk bisa melakukan ibadah yang setahun sekali. Ya 700, 800 atau yang 600 mungkin. Ya, jadi jangan berpikir juga yang 600.000 atau 700.000 itu dombanya domba bertanduk gede. Cempe. Cempe. Bahasa Sundana apa? Bahasa Sundana cempe. Anak domba teh naon kalau anak kuda teh naon? Belo. Ya bahasa Sundana. Coba tadi. Nah, jadi menyembelih. Fala yajuz fiha arja. Yang tidak boleh itu adalah yang pincang. Al-bayyinu arjuha. Yang sangat jelas pincangnya. Dia enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, qala arba' la tujzi fil adahi. 4 cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Al-awra al-bayyinu 'auruha. Yang buta, jelas butanya. Yang jelas butanya. Kalau seandainya dia rabun-rabun dikit, atau mungkin kelihatan sama kita dia nggak buta, tapi padahal dia buta gitu ya. Yang seperti ini boleh untuk dijadikan hewan kurban. Yang tidak boleh adalah dia itu buta dan al-bayyin, kata Rasulullah, yang jelas butanya. Wal maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Biasanya kalau sapi atau domba sakit itu dia nggak mau berdiri, dia duduk terus murung terus. Ya. Wal arja al-bayyinu arjuha. Yang pincang, yang jelas pincangnya. Ya, kalau cuman kan ada sapi karena bebannya berat, dia itu jadi kaki belakangnya itu gini nih, ke bawah, menahan beban tubuhnya. Itu enggak pincang, itu masih sah dijadikan hewan kurban. Tapi yang pincang, yang pincang, yang seperti itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal ajfa allati la tunqi, yang kurus, kering, yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, ya. Baik, sedikit kita membahas tentang al-udhiyah, ya, yang
afdolnya bagi orang yang menyembelih adalah dia sembelih sendiri hewan kurbannya. Karena itu sebagian ulama mengatakan lebih afdol domba daripada sapi. Karena sapi kan ada yang kongsi 7 orang, ada yang kongsi 5 orang. Yang jelas tidak boleh lebih daripada 7 orang. Misalnya satu sapi 2 orang boleh. Kan gak mungkin juga 2 orang atau 7 orang tersebut menyembelih barang-barang kan. Ya masih ada satu yang mewakilkan gitu. Tapi beda dengan domba. Nah, karena itu para ulama mengatakan afdolnya domba daripada sapi, karena domba dia sembelih sendiri. Ya, keutamaan menyembelih sendiri. Rasulullah SAW menyembelih sendiri hewan kurban beliau. Kemudian yang kedua adalah memakan daging hewan kurban beliau sebagian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah daging dari hewan kurban kalian, wa at'imul ba'isal faqir. Kemudian kasih orang-orang fakir, sedekahkan. Boleh sedekah, boleh hadiah, ya. Baik. Sedangkan dalil tentang pembagian sepertiga itu dhaif. Jadi bebas, sebagian dia ambil, mau dia sedikit aja, mau 1 suap aja, mau 1 kilo aja dia ambil, selebihnya dia sedekahkan, seperti itu. Nah, jadi tadi disampaikan yang dijadikan hewan kurban untuk yang diakikohkan, kambing atau domba yang diakikohkan, sama syaratnya dengan kambing atau domba yang dijadikan kurban al-udhiyah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Afdolnya 1 tahun ke atas yang domba, boleh juga 6 bulan ke atas. Tapi punglak itu banyaknya pada umur 8 bulan, ya, berganti gigi pada domba itu pada umur 8 bulan. Kalau sapi harus 2 tahun ke atas. Kemudian wala yuba' min lahmiha syai'un wala min jildiha ya'kulu minha ahluha wa yatasaddaqun wa yut'imun. Tidak boleh dijual dagingnya, kulitnya sedikit pun. Ya, jadi kalau tidak dia manfaatkan kulitnya, dia boleh sedekahkan, tidak boleh dia jual. Kalau dia jadikan itu sebagai upah untuk yang menyembelih, yang menjaga, itu termasuk dia menjual. Ya, termasuk menjual, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Datang riwayat fala udhiyatalah, yang seperti itu tidak sah udhiyahnya, tidak dikatakan udhiyah, ya, karena dia tidak berkurban. Kurban itu apa? Dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi ada dunia yang dia inginkan dengan dia menjual apa? Kulit atau sebagian dagingnya, atau dia jadikan upah. Itu kan sebenarnya harusnya dia kasih uang untuk penjaga, mungkin 100.000 upah menjaga, tapi dia ganti dengan kulit, dia ganti dengan daging, ada dunia. Sedangkan kurban maknanya adalah dia mempersembahkan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang dia makan, itu pun perintah dari Allah dia makan. Ya, karena sebagian orang mengatakan tidak boleh orang yang berkurban itu memakan daging kurbannya sendiri. Ya, yang seperti ini jauh dari kebenaran. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di 2 ayat dalam surat Al-Hajj, fakulu minha, makan oleh kalian daging kurban kalian. Ya, kalau seandainya enggak dimakan, mungkin karena dia enggak suka domba, dia enggak suka daging domba, enggak suka daging kambing, yang disembelihnya adalah domba atau kambing, enggak ada masalah. Ya, baik. Bukan karena dia yakini tidak boleh untuk memakan daging kurban tersebut, tapi karena memang dia tidak ada selera. Baik. Wa minas sunan yakulu minha ahluha.
Dengan itu, dengan daging kurban, dengan daging akikoh itu dia makan, keluarga dia makan, wa tasaddaqun, dia sedekahkan, dia bagi-bagi. Kalau kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun hanya direbus dengan garam tok. Ya, jadi dibagikan itu sudah dalam keadaan matang. Itu afdolnya seperti itu. Daging akikoh, ya beda sama daging kurban ya. Kalau daging akikoh itu afdolnya dibagikan dalam keadaan matang, walaupun hanya direbus dengan daging aja, dengan apa? Dengan garam saja. Itu kata Al-Imam Ahmad. Wa yatasaddaqun, dia sedekahkan, wa yut'imun, dia kasih makan orang. Wa minas sunan allati hatha 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam halqur ra's. Dan termasuk dari sunnah ya, di hari ketujuh adalah menggundul rambut si bayi. Ya, halq itu habis. Ya, bukan taksir, bukan memendekkan, tetapi menggundul habis. Itu halq, bedanya halq dengan qasr, taksir. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala qala Abu Umar Ibn Abdul Barr amma halqur ra's as-sabi 'inda al-'aqiqah fa innal ulama kanu yusahibbuna dzalik. Berkata Ibnu Qayyim, berkata Abu Umar Ibn Abdul Barr, mazhab beliau Maliki. Nah, di sinilah Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, dan para ulama Hanabilah yang lainnya seperti Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, mazhab mereka Hambali, tetapi mereka tidak ta'assub dengan mazhab mereka. Mereka menukilkan di sini ucapan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah. Di sini kata Ibn Abdul Barr ya, yang mazhab beliau adalah Malikiyah, menggunduli rambut bayi di hari ketujuh, ketika setelah akikah di hari ketujuh. Sesungguhnya para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala aqra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bi syah. Wa qala ya Fatimah ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'ri fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan untuk Hasan dengan kambing. Ya, kemudian ya Fatimah ihliqi ra'sah, gunduli rambutnya. Ya, kemudian sedekahkanlah seberapa berat rambut tersebut, timbang ya, kemudian dibelikan perak gitu ya. Ya, seberapa berat rambut bayi tersebut, mungkin ada 2 gram. Ya, 2 gram itu udah banyak, termasuk banyak itu. 2 gram tebal rambut si bayi. 1 gramnya cuman 10.000, 15.000. Ya, kali 2 30.000 dia sedekahkan. Qalat fawazantuhu fakanat waznuhu dirhaman aw ba'du dirham. Kemudian dilakukan oleh Fatimah, ditimbang, ternyata sama dengan 1 dirham atau sebagian dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Berarti 1 dirham berapa gram? 200 dirham sama dengan 595 gram. Berarti 595 bagi 200. Berapa itu? Berapa? 2,9 gram. Ya. Jadi rambut Hasan ketika digundul oleh Fatimah sang ibu kurang lebih 2 gram lebih atau kurang. Ya, segitulah. Baik. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.